Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 11 SMK Kartika 51 Balikpapan. Ya, bertemu kembali dengan Bapak dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan melanjutkan belajar menginjak bab yang ketiga tentang perawatan jenazah. Sebelum itu, mari kita awali dengan berdoa dulu agar apa yang kita upayakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik siswa dan siswi sekalian, sebelum Bapak mempresentasikan bab yang ketiga tentang perawatan jenazah atau mengurusi jenazah, Bapak ingatkan bagi kalian yang belum mengerjakan tugas ceramah, ya, maka dapat dipastikan nilai keterampilanmu akan 0. Kenapa 0? Karena baru satu kali ini ngasih tugas tentang keterampilan. Dan keterampilannya ceramah dengan durasi kurang lebih 4 menit dengan materi yang bebas. Ya. Nah, masih banyak yang belum, itu ada TAB 3, ada TKR 4, itu masih belum. Maka saya ingatkan saja, kalau kalian tidak mengerjakan itu, dapat dipastikan nilai keterampilanmu 0. Kenapa? Karena tidak mungkin Bapak akan mengarang-arang. Bapak objektif, ya. Bapak objektif apa adanya, nilai dari kalian, kemampuan kalian, itulah yang saya tuliskan di dalam rapot. Kenapa? Karena nanti di bulan Oktober, ya, persisnya tanggal 12 Oktober, nanti ada pembagian rapot tengah semester. Ya. Nah, makanya mulai sekarang lah, dan itu sudah 2 minggu yang lalu harusnya sudah selesai, dan itu gampang, tidak sulit. Ceramah hanya 4 menit, ngobrol 1 hari sama temannya bisa. Kenapa ngomong hanya 4 menit kok enggak bisa? Karena itu tidak terlatih. Maka ini materinya dakwah, ya keterampilannya ya sesuai, ya dakwah, ceramah. Kemudian saya lanjutkan. Untuk mendapatkan rapot itu tadi, rapot tengah semester, tentunya SPP kalian harus lunas sampai dengan bulan Oktober. Kalau belum, ya mohon maaf, kebijakan sekolah tidak bisa memberikan KHS di tengah semester. Mungkin ini Bapak yang perlu sampaikan ya. Dan mari kalian ikuti presentasi dari Bapak tentang perawatan jenazah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas pada kesempatan ini tentang pengurusan atau perawatan jenazah. Kematian adalah sesuatu yang pasti dan kita harus bersedia menghadapinya, karena kematian merupakan titik permulaan kepada penghidupan yang kekal abadi. Hanya mukmin yang dipanggil menghadap Tuhannya dengan hati bersih akan memperoleh kejayaan. Kemudian, mengurus jenazah merupakan perkara yang tidak boleh kita elakkan begitu saja. Hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu dengan adanya sebagian umat Islam yang mengetahuinya akan selesailah tanggung jawab itu. Jadi sebagian yang mengerjakan, maka kewajiban yang lain sudah gugur. Itu namanya fardu kifayah, berbeda dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu adalah kewajiban individu. Ini foto kematian yang mengingatkan kepada kita bahwa semua akan menghadapi seperti itu. Makanya hidup jangan aneh-aneh, selalu taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ini gambar
jenazah yang dibawa. Ini zaman dulu ya seperti ini, ya, itu dari bambu itu. Nah, termasuk foto-foto ini mengingatkan sekali lagi kepada kita semua agar kita ingat bahwa hidup ini akan berakhir. Kemudian, siswa sekalian, 5 kewajiban sesama muslim. Ada kewajiban kita terhadap sesama muslim, ya, kewajiban muslim terhadap muslim, bukan non muslim. Itu ada 5. Yang pertama adalah menjawab salam. Ternyata menjawab salam itu adalah wajib. Menjawab salam adalah wajib. Kemudian yang kedua, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Wajib itu, wajib. Wajib kita jenguk kalau kita tahu teman, sahabat, tetangga itu harus dijenguk. Kemudian yang ketiga, mengiring jenazah atau mengantar jenazah ke kubur. Nah, itu kewajiban, kecuali sesuatu yang tidak membolehkan. Seperti ada yang jenazah karena terpapar virus corona. Karena itu membahayakan penularannya, maka malah dilarang untuk mengikuti atau mengiring jenazah ke kubur. Hanya petugas kesehatan atau petugas khusus yang melaksanakan penguburan terhadap jenazah yang meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Yang keempat, menjawab panggilan atau undangan. Kalau undangan temanten kah, ya, walimatul urs namanya, undangan manten, undangan selamatan, undangan akikoh, undangan tasmiyah, nah itu wajib didatangi. Ya tentu kalau ada halangan ya boleh. Yang kelima, mendoakan orang yang bersin. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang bersin atau wahing itu wajib didoakan. Biasakan kan kalau wahing atau bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Kita doakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Kemudian dia berdoa yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Kita lanjutkan tindakan awal ketika berlaku kematian. Yang pertama, hendaklah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini zikir ya, zikir artinya kita ingat bahwa kita ini sesungguhnya milik Allah. Dan sesungguhnya kita ini semuanya kepada Allah akan kembali. Maksudnya itu jangan hanya di bibir saja, ikuti dengan hati. Yang artinya ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Itu kalau mendengar berita duka atau berita kematian. Yang kedua, tukarkan pakaiannya dan bersihkan kotoran yang keluar dari tuburnya. Itu berarti ini sudah tindakan memandikan jenazah. Jadi dibersihkan kotorannya. Dan pakaiannya diganti. Ganti apa? Ganti kafan. Yang ketiga, rapatkan kedua belah matanya. Kalau matanya melek, ya rapatkan, ditutup. Termasuk mulutnya ya, nah, mulutnya juga. Kalau perlu diikat, ya dari dagunya itu diikatkan di kepala supaya mulutnya rapat. Yang keempat, lipatkan tangannya seperti dalam sholat atau bersedekap. Ya, di tangannya sedekap. Kemudian yang kelima, rapatkan mulutnya. Ya, tadi sudah dengan cara diikat ya, kalau bisa. Kadang kalau
sulit ya diikat aja supaya nanti terus menutup terus. Yang keenam, luruskan kakinya. Kadang jenazah itu meninggal tidak mesti lurus. Makanya kalau nggak lurus, kita wajib untuk meluruskan kakinya. Yang ketujuh, ikatkan kedua ibu jari kakinya supaya kakinya lurus dan dia telapak kaki keduanya itu juga rapi gitu. Maka kedua ibu jarinya itu diikat. Yang kedelapan, letakkan di tempat yang tinggi. Kalau bisa ya, kalau bisa. Yang kesembilan, hadapkan ke kiblat. Hadapkan ke kiblat. Ini pada saat sudah di liang lahat. Kalau masih di rumah, ya enggak, masih terlentang. Baik, siswa sekalian, 10 amalan yang bisa menghalangi siksa kubur. Ini penting buat kalian, hati-hati ya. Apa yang bisa menghalangi siksa kubur? Yang pertama adalah memelihara sholat 5 waktu. Jadi pasti kalau sholatnya bolong-bolong, pasti disiksa itu. Ya, pasti. Jadi supaya kita nggak disiksa di kubur, maka 5 waktu sholat ini harus dikerjakan. Tidak boleh tidak. Kalau sampai bolong, ya rasakan sendiri. Pasti disiksa oleh malaikat kubur. Ya. Kemudian yang kedua, selalu membaca surah Al-Ikhlas terutama dalam kesakitan yang membawa kematian. Ketika sakit, banyak-banyak membaca surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad, supaya husnul khotimah. Yang ketiga, senantiasa membaca surah Al-Mulk pada setiap malam, setidaknya pada malam Jumat. Apa surat Mulk itu? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan seterusnya. Itu surat Al-Mulk. Yang keempat, mati syahid. Orang yang mati syahid itu akan dibebaskan dari siksa kubur. Ya. Yang kelima, mati di malam atau siang hari Jumat. Pas hari Jumat meninggal dunia, tapi dia orang Islam dan orang beriman, maka dibebaskan dari siksa kubur. Gimana Pak kalau nggak pernah sholat tapi matinya hari Jumat? Ya sama saja, tetap disiksa itu. Ya, jadi dia meninggal dunia pada hari Jumat, tapi orangnya orang beriman, gitu. Orangnya tetap orang beriman. Yang keenam, mati karena sakit perut. Sakit perut. Jadi termasuk orang yang meninggal dunia karena tenggelam atau karam, orang yang meninggal dunia karena sakit perut, karena melahirkan, itu sama dengan mati syahid. Itu disebut mati syahid juga, tapi mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat. Kalau mati berperang di jalan Allah, berlumuran darah, meninggal dunia, itu berarti mati syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat. Yang ketujuh, tidak ditangisi mayatnya di waktu kematian seperti perlakuan jahiliyah. Jadi tidak perlu ditangisi. Kalau nangis itu wajar, tapi jangan sampai meraung-raung, rambutnya diacak-acak, ya, piring dilempar, lemari dipukul dan sebagainya. Itu dilarang dalam Islam. Kalau nangis itu lumrah, dibolehkan, selama tidak berlebihan itu sampai meraung-raung gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Nomor 8, selalu membiasakan diri memberi sedekah. Orang yang bersedekah itu bisa menghalangi siksa kubur.
Berikutnya nomor 9, menyempurnakan basuhan wudhu dan menolong orang sedang dianiaya. Ya, sempurnakan wudhu ya, jangan asal-asalan. Gabyuk gitu aja tanpa diusap. Jadi harus yang sempurna wudhunya. Nanti setelah saya wudhu juga berdoa, itu yang baik. Nomor 10, selalu memohon pada Allah agar dilindungi dari siksa kubur. Kemudian kewajiban terhadap jenazah itu ada 4. Apa itu? Yang pertama memandikan, yang kedua mengafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat adalah mengubur. Ini kewajiban yang bersifat atau kewajiban fardu kifayah namanya, atau komunitas. Yang diwajibkan itu komunitas, bukan perorangan. Kalau sudah ada yang mengerjakan, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Nah, insya Allah pada pertemuan mendatang Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara memandikan jenazah menurut ajaran agama Islam. Demikian presentasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Demikian presentasi dari Bapak. Dapat saya simpulkan bahwa perawatan jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi harus ada di antara komunitas masyarakat itu yang mengurusi jenazah saudara muslim ya yang meninggal. Kalau nggak ada, maka Allah akan murka seluruh komunitas, seluruh kampung yang tidak mau mengurusi jenazah saudaranya yang muslim, itu akan mendapatkan dosa, mendapatkan marah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kewajiban kita itu antara lain yang pertama adalah memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburnya. Baik anak-anakku sekalian, kita akhiri ya pertemuan kali ini, kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.